Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadil rahimani wa rahmatullah, kita baca kitab yang baru untuk kitab Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah wal Furuq wa Tafasil al-Bari'atun Nafi'. Ini kitab luar biasa, ini berisi tentang kaidah-kaidah usul-usul yang jami'ah. Misalnya dari judulnya nampak. Akan tetapi bukan hanya ini isi buku ini. Ada nanti bagian kedua Al-Furuq wa Tafasil al-Bari'atun Nafi'ah. Perbedaan dari masalah satu masalah lainnya, pembagian dari satu masalah menjadi sekian. Ya, ini nampak dari muqaddimah buku, ya, dari muqaddimah buku. Gimana kita baca dari muqaddimah? Bagaimana? Dari muqaddimah itu. Baik. Kita baca dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Sa'id at-Ta'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman. Amma ba'du fa inna ma'rifata jawami'il kalimi wa fawaid Jawami'il ahkam. فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا ولهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها وما تفرق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. وانتقيت من القواعد. وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة. 60 kaidah. Terus. وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. Ini bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. Subhanallah, ini juga bagian keduanya, ini luar biasa ya. Coba baca-baca itu bagian keduanya. Ada sekali faedah ya. Baik, bagian pertama, bagian kedua ini sama, ya, luar biasa faedah. Jadi bukan di beliau ini beliau menyebutkan, baik, sebab, ya, apa beliau mengarang kitab ini. Fa inna ma'rifata jawami'il ahkami wa fawariqiha min ahammil ulum wa aktsariha fa'idatan wa a'dhamiha nafa'. Mengetahui jawami'il ahkam, perkara-perkara yang mengumpul hukum-hukum wafawariqiha, dan yang membedakan hukum ini dengan hukum yang lainnya. Ini min ahamil ulum, dari ilmu yang paling penting, yang orang timur paling penting, yang paling banyak faedahnya, yang paling besar manfaat. Apa Arabnya faedatan itu? Naf'an, hadis, ya, karena isi mufrad masuk setelah isi tafdhil maka dia tamyiz, ya, masuk ya. Kalau isim mufrad majrur ya mudhof ilaih, ya. Baik.
Jadi lihada oleh karena ini jamak tu di alasan berarti karena pentingnya ilmu ini, banyaknya faedahnya dan besarnya manfaatnya, Syekh mengarang menulis. Ya. Lihada jama'tu fi risalati hadhihi ma tayassara min jawami'il ahkam wa usuliha. Ini bagian pertama dari buku. Wa ma taftariqu fihi al-ahkamu bi iftiraqi hukmiha wa 'ilmiha. Ini bagian kedua. Ya sama tadi, jawami'il ahkam ini bagian pertama, wa fawariqiha ini bagian yang kedua. Bisa ini? Jangan karena itu saya kumpul di tulisanku ini, kata Syekh, apa yang mudah dari jawami'il ahkam wa usuliha. Ya, perkara-perkara yang mengumpul hukum-hukum dan usul-usulnya, pokok-pokoknya. Ini dibilang kaidah. Ya, kaidah itu apa? Banyak masalah masuk ke situ. Ya, banyak masalah ini masuk ke situ. Satu kaidah kita bisa tahu banyak masalah. Ya, sudah. Ini bagian pertama nanti dari buku. Sudah akan jelaskan langsung. Wa ma taftariqu fihi al-ahkam, dan apa yang padanya itu hukum itu berbeda. Ya, karena perbedaan hukum dan ilahnya. Sudah. Ini sekilas gambaran tentang. Kemudian beliau jelaskan gambaran globalnya. Wa qasamtuha qismain. Dan saya bagi risalah saya ini menjadi dua bagian. Jadi ini buku ini dua ya. Satu buku, tapi dari judulnya saja kelihatan sudah terbagi dua. Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah. Ini bagian pertama. Wal Furuqu wat Taqasimul Badi'atu An-Nafi'. Ini bagian kedua. Dari judul sudah kelihatan terbagi dua. Di muqaddimah dipertegas. Bisa memilih? Jadi saya bagi dua ini buku saya, risalah saya. Al-Qismul Awal bagian yang pertama, fi dzikri ma tajtami'u fihi al-ahkam dengan usul wal qawaid. Itu saya menyebutkan apa yang padanya terkumpul hukum-hukum. Ya. Ini tadi jawami al-ahkam. Ya, dengan usul wal qawaid, dari usul-usul dan kaidah-kaidah. Bisa memilih? Dan kaidah usulnya mengumpul banyak perkara tak? Ya, di pembahasan usul begitu, usul itu jamak dari asal. Asal itu sesuatu yang bercabang darinya banyak perkara. Ya, bisa dengan kaidah. Bisa pahami? Jadi, wan taqaitu min al-qawaidil muhimmah wal usulil jami'ah. Situ minal qawaid itu min at-tabi'idiyah. Yang menunjukkan beliau tidak kumpul semua, sebagian saja. Ya, paham ini? Jadi saya tidak menyuka semua kaidah di sini lengkap, di sini tidak. Tapi beliau intaqa, pilih. Ya, beliau pilih dari kaidah-kaidah yang penting dan pokok-pokok yang mengumpul. Usul jami'ah, sittina qaidatan. Ya, kasitain sittina qaidatan. 60 kaidah. Berapa kaidahnya ini? 60 kaidah. Dan subhanallah, apa yang kita pelajari ini Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah itu banyak terulang di sini, dan tentunya ini lebih lengkap. Ya, karena di sini 60 kaidah. Bukan hanya disebutkan kaidahnya, wa syarahtu kulla wahidatin minha syarhan yuwaddihu maknaha. Dan juga saya menjelaskan, mensyarah setiap dari kaidah tersebut dengan syarah, dengan penjelasan yang bisa menerangkan maknanya, menjelaskan maknanya. Sudah syarah saja. Wa masaltu laha min al-amthilati allati tambani 'alaiha ma tayassar. Dan juga saya beri contoh, masal itu saya kasih misal, saya kasih contoh untuk kaidah tersebut dari contoh-contoh yang contoh itu terbangun di atas kaidah. Masail yang itu dibangun di atas kaidah yang disebutkan. Maka ya apa yang mudah bagi beliau rahimah.
Ya, jadi isyarat juga. Maksudnya ini tulisan ringkas, tidak banyak. Ya, kaidahnya cuma 60. Punya syarah ringkas, kemudian kasih contoh. Ini bagian pertama dari buku. Bagian yang kedua, wal qismu tsani atba'tu dzalika, saya ikutkan dengan yang pertama tadi 60 kaidah bidzikril fawariqi. Ini bagian kedua. Kan tadi saya sebutkan, amma ba'du fa inna ma'rifata jawami'il ahkami wa fawariqiha. Ada jami', ada farik, ya. Ada jawami', ada fawarik, ya. Sehingga mutalim. Ada yang mengumpul, ada yang membedakan. Ini Nabil. Ini apa namanya? Bukan. Ada namanya siapa? Awan. Nah, ini kan? Jadi fawarik sekarang. Bagian kedua ini saya ikutkan dengan menyebutkan al-fawarik bainal masailil mushtabihat. Perkara-perkara yang membedakan antara masalah-masalah yang mirip. Ya, tapi hakikatnya berbeda. Bukan. Oh, luar biasa. Bagian kedua juga tidak kalah hebat. Ya. Sudah? Wal ahkamil mutaqarribat. Pemisah, pembeda antara hukum-hukum yang berdekatan hukumnya. Ya. Sudah? Wat taqasim sahihah, dan juga at-taqasim, pembagian-pembagian yang sahihah. Antum tahu ini 4 perkara yang harus kita selalu ingat dalam mempelajari cara-cara ilmu. Yang pertama, ta'rifat. Ini sering ulangi ke kita dari dulu tahunan, yang berasa tahun ya. Ta'rifat kita yang kurang, ya Allah Ustaz. Kita di ini santri kurang perhatikan. Nah ini melekat sama kita, melekat. Ustaz saya ingatkan ini 4 dalam semua ilmu, cabang ilmu. Yang pertama ta'rifat, definisi. Perhatikan. Ini definisinya, ini definisinya. Nah, yang kedua al-qawaid wal-dhawabit, kaidah dan dhabit. Ini ada miripnya, ada samanya, ada bedanya. Miripnya dia semacam rumus seperti ini. Ya, pakai untuk menimbang. Tapi kok itu lebih luas. Karena dhabit itu hanya pada perkara tertentu. Ya, terbatas, skupnya lebih kecil. Tapi dia juga rumus, ya. Ini dhabit. Ketiga, at-taqasim. Ya, al-kalimatu, ya, tanqasimu ila salasati aqsam. Kata itu terbagi menjadi 3 jenis. Dengan jenis keempat. Ini di fa'il itu ada 2, ya, maka ada 3 misalnya. Ada isim zahir, ada isim dhamir. Ya, nanti zahir kita bisa bagi 2 lagi, ya. Ya, zahir itu bisa sharih, bisa mu'awwal, bisa sharih. Kan begitu. Nah, kalau kita total 3, ya, itu fa'il bisa dhamir, bisa zahir. Zahir terbagi 2, ada sharih, ada mu'awwal bis sharih. Itu seperti an dan fi'il. Ya, bisa ini. Ini taqasim. Terakhir al-furu'. Ya, perbedaan. Ini lain lagi cerita. Ya, seperti misalnya dalam pembahasan nahwu, definisi atau kata al-mufrad. Al-mufrad ada dalam pembahasan i'rab, ada dalam pembahasan mubtada khabar dan khabar, bab khabar. Mufrad juga ada dalam pembahasan apa? Munada dan tambah-tambahnya munada. Ini untuk kita bedakan. Ya.
Tentunya ini ada kaitannya dengan poin yang pertama, ta'rifat. Definisi mufrad di bab i'rab apa? Isim mufrad ma laysa mutanna wala majmu'un wala muhakkam bihi ma wala min al-usul khamsah. Ini satu. Harus bedakan mufrad dalam bab khabar. Apa definisinya? Ma laysa jumlatan wala syabih bil jumlah. Berbeda dengan bab munada. Mufrad dalam bab munada ma laysa mudhafan wala syabih bil mudhaf. Di sinilah terwujud tafriq, farik. Kita bisa, oh ini mufrad apa? Bab apa dulu? Ya, kamu gitu. Mufrad apa sih mufrad? Ya, sesuai bab apa dulu pas. Kalau kita bilang bab i'rab, ya isi mufrad. Di sini. Kalau bab khabar, ya ini. Bab munada, lain. Ini al-furuq. Jadi subhanallah. Ini yang paling tak kau saya subhanallah. Ya. Dan di buku ini 3 dari 4 ini, ya, 3 dari 4 ini ada. Itu apa? Al-Qaid al-Dhabi, kemudian At-Taqasim dan Al-Furuq. Kurang apa? At-Ta'rifat. Kenapa ini biasanya di buku fikih? Di buku fikihnya. Itu bukan yang al-Mulakhas fikih. Normalnya lengkap syehozan satu-satu. Fikih muyassar. Satu-satu. Apa itu puasa, lugotan syar'an, semua. Kita aja malas. Iya. Iya. Dalam bab muamalah ini muamalah ini namanya definisinya lengkap. Kita kurang. Ya. Subhanallah. Baik. Apalagi ta'rifat kita sendiri ya. Saya sendiri saya akui diri saya. Ya. Ini kita banyak kurang di sini. Banyak kurang dalam apa kita. Tapi tidak, bukan berarti kita disebutkan. Tidak disebutkan. Ya, Pak ini sudah dapat ini. Ini gambar buku. Ya, jadi ini buku terbagi dua. Jadi nanti selesai itu 60 kaidah, ada pemisahnya. Kasih judul bab, judul bab. Ya, pembahasan bab besar lagi. Pak ini yaitu apa? Al-Furuq wa Taqasim al-Badi' al-Nafi'ah. Fakul. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. Beliau mulai saya mengatakan fil qismil awal. Ya, dalam jenis yang pertama, apa ini qismul awal? Itu apa? Al-usul wal qawaid. Ya. Nanti di bagian kedua At-Taqasim dan Al-Furuq. Musta'inan billahi, saya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini hal dalam keadaan saya memohon pertolongan kepada Allah, rajan minhu al-i'anah wa tasheed, dan penuh harap ya dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa i'anah, ditolong, dibantu dan dimudahkan. Ini pelajaran ya, ini adab dari Syekh. Ya, pelajaran untuk kita semua. Jangan kita bersandar kepada diri kita sendiri. Jangan coba-coba kita bersombong, takabur, pintar saya bisa dan ya, semua itu hanya karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, paham ini? Itu di antara rahasia besar Syekh sendiri disebutkan dalam tafsir. Ya, bisa baca di tafsir surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pembahasan isti'anah. Kenapa digandengkan isti'anah dengan ibadah? Bahwasanya itu ibadah tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa pertolongan Allah. Apalagi kita ibadah besar begini, belajar, besar sekali. Ini kuncinya. Nah, ini pintu masuknya, ini kuncinya, ini ibadah menuntut ilmu di sini, pangkal seluruh kebaikan dunia akhirat. Seluruh ibadah pangkalnya di ilmu. Jadi jangan heran syaitan itu dapat kita tahu ya. Dia maksimalkan juga usahanya untuk memutus kita dari belakang. Dan betapa banyak orang sudah terputus tampuk
kayak layang-layang tapu, layang-layang terputus dengan jalan, tidak lanjut layang. Ya, paham ini? Alhamdulillah. Ya, jadi banyak berdoa, istiqomah. Jadi dengan banyak memohon, berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca, ya. Ini sudah dibaca sebenarnya, ya, karena rekamannya rusak, kita baca, kemudian kita ingatkan. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah pertama al-qaidah al-ula kata beliau rahimahullah. Jadi beliau pakai metode takhsis atau al-hasr. Beliau sebutkan penafian, kemudian istitsna. Asy-syari'u la ya'muru illa. Apa yang kita pahami dari la dan illa ini digabungkan? Pengkhususan, pembatasan. Maksudnya apa? Tidak ada yang keluar. Perintah Allah semua begini. Wala yanha illa. Semua perintah begini. Ya, dikunci. Asy-syari'u, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintah kecuali bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah, kecuali dengan perkara yang maslahatnya itu murni maslahat, tidak ada jeleknya, tidak ada mafsadat, aw rajihah, atau perkara itu ada mafsadatnya tapi sedikit, maslahatnya rajihah, mendominasi, dominan, ya, madaratnya sedikit, ya, mafsadatnya sedikit. Ini dua kemungkinan, dibatasi la illa, nafi illa, nafi istitsna. Paham ini? Dan ini betul seperti mana yang beliau bilang. Ya. Terus wala yanha illa amma maqsadatuhu khalisatun awal. Dan Allah syari' tidaklah melarang kecuali, kunci lagi, dibatasi lagi, khususkan lagi, kecuali dari perkara-perkara yang mafsadatnya, ya, kejelekannya itu khalisah, murni, tidak ada baiknya, ya, au rajihah, atau mafsadatnya itu mendominasi, ada baiknya sedikit. Ya, nanti kita akan contoh. Baca. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. Imam ini kata beliau هذا الأصل شامل لجميع الشريعة. Pokok ini, kaidah ini melingkup semua syariat. Dan syariat terdiri dari apa? Perintah dan larangan, dan beliau sudah kunci tadi, batasi semua perintah begini, semua larangan begini. Paham? Dengan tadi adalah illallah, semua. Misalkan semua syariat terbagi, karena syariat ini perintah dan larangan, tidak ada satupun yang keluar, ya, dari kaidah ini, dari hukum-hukum syariat. Ya, tidak ada perbedaan antara syariat yang berkaitan dengan usul atau furu', perkara yang berkaitan dengan usul atau furu', atau berkaitan dengan hak Allah, hak Allah. Semuanya tidak akan keluar dari kaidah ini. Lihat saja, dari perintah pasti kalau bukan maslahatnya murni 100%, pasti rajihah, dominan. Ya, ada mafsadatnya sedikit. Lihat semua larangan. Ya, kemungkinannya dua. Kalau bukan dia mafsadatnya murni, mafsadat, kejelekannya pun 100%, atau mafsadatnya rajihah, dominan, dan dengannya jadi larang, kan manfaatnya sedikit. Ya, bisa ini terus. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Kita lihat ada ya'muru, ada yang yanha. Innallaha ya'muru dan wa yanha an. Ya. Ini perintah dan larangan.
Ya pakai kaidah. Ya. Kalau perintah pasti maslahatnya khalisah atau rajih. Allah larang pasti maslahatnya mafsadatnya khalisah atau rajih. Terus فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. Nah, adalah illa, penafian illa. Artinya tidak tersisa satupun keadilan, bentuk ihsan, bentuk silaturahmi kecuali Allah sudah perintah di ayat yang mulia. Kenapa dia bilang tidak tersisa? Ini kan pada umum, ini bahasa. Lam yabqa, tidak tersisa apa maksudnya umum. Semua bentuk keadilan, menyambung tali silaturahmi, ihsan, berbuat ihsan dengan segala macam bentuknya sudah tercakup dalam perkara. Dari mana antum ambil? Alif lam. Apa kaidahnya di Al-Qaidul Hisab? Lupa. Itu lagi. Ada masih ingat? Itu alif lam ya. Ada di mana? Di Al-Qaidul Hisab dan ada di Manzumah Al-Qaidul Fiqh kan? Itu al-adl bil adl al-ihsan. Ini al-ihsan. Terus ita'il qurba. Ya. Ini bentuk silah, bentuk apa? Menyambung tali silaturahmi. Terus wala fahsya'u atau kemana ini atasnya? Ya baqa. Artinya apa? Walam yabqa fahsya'un wala wa munkar. Ya paham ini? Nanti ada ilasan ya. Nanti tidak tersisa satupun fahsya wa munkar. Ayat. ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه. Tersisa satupun fahsya, satupun kemungkaran berkaitan dengan hak Allah. Ya, ini. Jadi ini fahsya dan munkar ini kaitannya dengan hak Allah. Kemudian bagyun ala khalq, zaliman, melampaui batas dalam makhluk pada darah, harta dan kehormatannya kecuali Allah sudah larang. Ya, al-fahsya pakai alif lam, al-munkar pakai alif lam, al-baghi pakai alif lam, mencakup semua. Tidak tersisa kecuali itu sudah dilarang. Ya, amin. Terus. ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. Ya, komen dulu ya, sabar. Komen dulu. ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. Dan Allah wa'adha, memberi nasihat yang dalam, mau'izah, nasihat kepada kita semua. Dan di akhir ada apa? Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu wa'adha ya'idukum ya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah nasihatkan, beri mau'izah kepada kalian agar kalian mengingat. Jadi Allah memberi nasihat pada kita agar kita ya tadhakkar, selalu ingat ya perintah-perintah ini, keindahannya dan manfaatnya. Apa ini? Kalau dia ada apa? Maslahat, ya kan? Ya dengannya apa? Fayamtasiluha. Dengannya mereka melaksanakan apa perintah tersebut. Itu di antara faktor pendorong kita mudah dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan kebaikan itu pelajari fadilahnya. Buat tambah dia tak? Agar saya sholat, bayar pas surga saya. Saya ini lakukanlah Pak Widadari. Ya kan termotivasi. Ya, saya selamat dari neraka apa dapat pahala begini, besarnya begini, banyaknya begini. Nah itu, ya menurut dia laksanakan. Terus bukan hanya itu, wa yatadhakkaru ma fi nawahi. Juga banyak ingat apa yang ada dari apa dalam larangan dari kejelekan dan tolak.
Ya, paham ini? Ini dunia, alam barzakh akhir. Sama juga tadi manfaatnya, ya maslahatnya dunia, alam barzakh akhir. Ini juga dari sisi mafsadat dunia, alam barzakh akhir. Kejelekan dan bahaya dari dosa ini. Dan dengannya mereka tinggalkan. Terus Allah Ta'ala وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. ulang. Allah Ta'ala lanjut. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط. Nah itu amarah perintah. Itu ini benar ingin tegaskan. Tadi ya'muru, yanha. Apa ini? Itu kan perintah larangan, tegas. Qul amara rabbi, amara bil qist. Apa ini perintah? Al qist. Pakai alif lam. Terus وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. Ada lagi amar, ada wa aqimu wad'uhu, itu amar semua, ya, perintah semua. فقد جعلت هذه الآية أصول المأمورات. Usul al-ma'murat, pokok-pokok dari perintah. Terus ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات. Ternyata setelahnya ayat ini digabung juga usul al-muharramat, usul dari perkara-perkara yang haram dalam surah yang sama, ya. Selangnya hanya beberapa ayat, ya. 29, 33, ya. Ya, ini 29 qul amara rabbi bil qist. Kemudian ayat 33 disebutkan usul al-muharramat. Qul innama harrama. Coba dilengkapi itu, ya. Harrama, amara, innallaha ya'muru dan yanha. Ini fokusnya. Paham ini? Ini fokusnya. Kan beliau bercerita tentang kaidah apa? Allah tidaklah melarang kecuali. Allah tidaklah memerintah kecuali. Allah tidaklah melarang kecuali. Jadi seperti ini, perintah dan larangan. Paham ini? Terus ونبهت على قبحها. ونبهت على قبحها. Ya, coba lihat. Jadi Allah telah mengumpul dalam ayat ini usul al-ma'murat dan nabahat ala husniha, dan Allah bertanbih akan kebaikannya. Karena jama'atil ayatu allati ba'daha usul al-muharramat. Sebagaimana ayat yang setelahnya bukan langsung, ya, bukan tali, ya. Kalau tali kan itu langsung berurut. Ini tidak ba'dah. Berarti ini ada jelas. Kalau ini bisa langsung, bisa juga ada jarak. Ini ternyata ada jarak. Ada 3 ayat atau 4 ayat. Jadi 3 ayat, jadi 39. Kemudian ayat 33 setelah. Ini mengumpul usul muharramat, pokok-pokok yang diharamkan. Wa nabbahat ala qubhiha, dan Allah ingatkan, mentanbih akan kejelekan dari perkara yang haram tersebut. Apa itu baca? وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ya, melihat itu ternyata yang paling besar, yang paling terakhir. Apa itu? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Kenapa bukan kesyirikan? Nah, itu kan terlihat ada sejarah kesyirikan. Kesyirikan itu kenapa bisa muncul? Karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Waduh, kita ini hamba penuh dosa, banyak dosa, tidak cocok langsung berdoa kepada Allah. Banyak dosa engkau dulu penjahat. Itu kalau orang soleh, ya, dekat di sisi Allah. Masih ingat nih pelajaran Al-Qaidul Arba? Kaidah kedua, masih ingat? Nah ini. Itu dari siapa itu? Komentar itu, cerita itu, kisah itu. Tidak ada kan? Allah bilang, banyak dosa kau berdoa dosa malaikat sampaikan. Tidak ada kan? Mana Allah suruh berdoa, wa qala rabbukum ud'uuni. Apa jawaban terakhirnya? Astajib. Bayangkan, diikat dengan
Ya, jawaban toharoh pasti. Dibikinkan. Nah, berucap dari mana itu? Mana ilmu? Kenapa kau bilang begitu? Nah, bisa paham ini? Jadi kesyirikan juga. Pangkalnya wa antakunu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan betapa banyak itu. Termasuk itu maqali innah. Maqali innah sembarang dia bilang. Semua saja pusing datang. Ya. Amin. Kesyirikan, khurafat dan seterusnya. Baik. Terus. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار قال اضطرار أو عند الاضطرار ويقدر أو الاضطرار قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Nah, ini kan maslahatnya disebutkan oleh Allah ya, maslahatnya. Terus فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعم العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك. Ini Allah alam, ini apa yang beliau sebutkan terakhir ini. Baik. Jadi jelas sih, ini saya tak terjemahkan semua ya, antum sudah mengerti semua artinya. Allah sebutkan perintah untuk taharah di salat ketika hamba ingin ya melakukan salat. Ya, ada ayat tentang rukun-rukun wudu ya. Ini ayat ma'ruf di surah Al-Maidah. Allah menyebutkan dua taharah ya, dua jenis taharah. Yang pertama taharatul taharah apa saja? Taharatain, taharatul hadatsil asghar, taharah dari hadas kecil. Ya, hadas kecil itu buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ini hadas. Ya, bedakan hadas dengan najis, itu pembahasan fikih. Ini hadas kita bahas, bukan najis. Itu taharah dari hadas kecil. Apa itu? Taharahnya dari hadas kecil baru wudu. Itu yang wudu. Ya. Apa ini? Faksilu wujuhakum wa aydikum. Itu wudu, itu taharah hadas kan kecil. Taharah yang kedua wal hadatsil akbari. Dan taharah dari hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Di antaranya junub, keluar mani sengaja atau tidak. Paham ini? Mimpi, ya, basah, bukan basah ngompol, ya, basah air mani. Ya, paham ini? Itu hadas akbar. Atau jima walaupun tidak keluar air maninya tapi ketemu dua khitan. Paham ini? Ini harus ditahu ini. Ya. Paham? Ini semua hadas akbar. Taharahnya apa? Bilma summa bitur. Dengan mandi, ya, dengan air maksudnya mandi. Kemudian dengan turab. Taharah dengan turab. Apa turab? Tanah, debu. Ya. Kenapa tidak dirincis ini? Ya, di turab ini karena turab, ya, taharah dengan turab dengan bahasa apa? Istilah tayamum itu bisa mengangkat langsung dua hadas. Ya, langsung dua hadas terangkat. Bisa hadas asghar, bisa hadas akbar. Ya, kok junub? Ya, ini tidak ada air, junub ya, junub. Ya, tidak ada air, maka tayamum langsung suci. Jangan kau pakai perasaanmu, lainnya otakmu hati-hati. Agama ini bukan dengan otak, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Iya tak? Tidak ada pakai cuci. Tidak ada air, yang mana?
lain-lain, yang lain-lain. Biarkan, buang itu perasaan. Intinya dengan ilmu yang kita miliki, kita sudah suci. Titik. Nah, kita mau sholat ya, bukan itu air mau ditubuhi ada. Sholat ada waktunya terbatas. Sholat cepat. Lain Ustaz. Satu kali lagi aku bilang, ya, jangan pakai perasaan. Ya, bisa ini. Kapan itu boleh pakai turab? Dan adam ketika tidak ada air. Bukan berarti buka mata tidak ada air. Langsung tayamum. Cari dulu, jangan malas, jangan kutu. Keliling dulu, maksimal cari. Nanti tidak ada pol baru kita tidak. Wih, Ustaz, habis air dia tayamum lagi. Banyaknya air di kanan, banyaknya air di sawah sana. Ya, banyak mana ni? Atau al-iqrar ketika ya darurat, kondisi darurat, yaitu apa? Ketika kita pakai air bisa tertimpa atau bisa menimpa mudarat bagi kita, tertimpa mudarat. Misalnya kita sakit, kalau kita pakai air tambah parah sakit. Dan jangan pakai perasaan lagi situ ya, itu ada penyakit tertentu yang demam sedikit. Tidak seperti itu. Ya. Tuh, bangun subuh junub. Itu masak air panas, campur air dingin, hangat. Itu. Ya, langsung tayamum. Ya. Betul-betul ini ikhtiar tidak sembarangan. Bersama ini masuk ke hikmah. Ini kata Syekh, wa akhbara anna awamirahul jamilah min akbari ni'amihil ajilah. Dari lafaz mana diambil ini? Wa yutimma ni'matahu. Agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian, berarti sudah dikasih nikmat tadi dan mau disempurnakan. Ini kata Syekh, perintah-perintah Allah yang mulia ini, syariat tentang wudhu dan tayamum, ini di antara nikmat Allah yang terbesar, yang ajilah, yang disegerakan kepada hamba di dunia, al-muttasilati, yang bersambung dengan nikmat yang akan dia dapat di akhirat. Dan Allah sudah bilang apa? Saya akan sempurnakan. Iya, Allah akan sempurnakan itu nikmat. Berarti apa? Sudah ada tapi ya kayak kita biasanya jatahnya kita 1 juta dikasih 500 dulu ya, nanti 500 dapat itu 500, nanti dikasih pol ya. Kita di dunia ini luar biasa, nikmat sudah banyak. Allah akan sempurnakan nanti di akhir. Jadi ini bersambung. Apa maksudnya bersambung ini? Kapan putus, hai, selesai. Dalam arti apa? Dia kafir, musyrik, terputus ini nikmat pertama ini, tidak bisa sambungkan. Tapi kapan dia jaga istiqomah, insya Allah sambung ini nikmat sampai akhirat dengan surga. Terus ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Itu berapa ayat itu? 33 sampai berapa itu? 23 sampai 39. Berapa itu? 17 ayat. Ya. 17 ayat. Bisa paham ini? 16 tambah 1. Ya. 16 tambah 1. Ya. Terus وقوله قل تعالوا. Sama-sama. Nah, itu di surah Al-Isra itu dari waqadha rabbuka sampai ayat 39 itu berisi perintah dan larangan, ya Pak? Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Ini kan amar. Ihsan apa artinya ihsan? Maf'ul mutlaq. Mana amilnya? Ahsinu wa ahsinu bil walidayni ihsanan. Kalau teman syukran ustaz, afwan ustaz, itu maf'ul mutlaq. Ya, ada amilnya. Cuman ini amilnya fi'il amr, wa ahsinu bil walidayni ihsan. Tapi masuk dia karena maf'ul
mutlak litakid, betul-betul berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak-banyak ayat setelahnya adalah larangan. Wala taqrabu zina, wala taqtulun nafsan allati haramallah, wala. Apa ini? Larang. Kaidah apa? Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisun awalnya. Silakan periksa. Allah larang kita dari kesyirikan, larang dari durhaka, larang dari memakan harta anak yatim, larang dari berzina, larang sekali. Coba dari zina itu apa? Zina. Akhir tahun nanti naudzubillah, betapa banyak perzinahan. Di malam itu, malam tahun baru. Naudzubillah, betapa banyak, berapa ton itu sabu-sabu ya dipakai. Berapa liter, berapa ribu liter itu balok, narko, apa minuman keras diminum. Malam itu malam baru jangan kira mengerikan. Peredaran narkoba, minuman keras, nyanyi itu di akhir tahun itu, ya di akhir Desember luar biasa, ngeri. Perputarannya itu ngeri, uang itu ngeri. Ya. Termasuk petasan. Berapa Nabi yang begini? Nabi tak biasa. Yang begini panjangnya, yang besar. Itu kali banyak. Satu tidak puas, dah 10 dibeli. Ya, paham ini? Belum lagi yang dipertunjukkan, itu ratusan juta itu. Ya, bahkan sampai miliar. Karena itu yang mahal apa bubuknya. Itu bahan peledaknya yang mahal. Kemudian, ya warna-warni. Bisa paham ini? Itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Terus وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Ini 3 ayat dikenal dengan ayatul huquq, ayatul wasaya asyar. Dan ayat yang berisi tentang 10 wasiat. Karena di 3 ayat ini ada 10 wasiat, yang mana setiap ayat ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kalian dengan agar kalian berakal, agar kalian mengingat, agar kalian tattaqun, bertakwa. Ya. Dari tahapan memang, ya, ta'qilun dulu. Ya, belajar dulu sehingga kita ta'qilun, dipahami, baru tadhakkarun, diingat-ingat terus. Apalagi sudah terjatuh di hadapan mata, baru tattaqun. Pangkalnya ilm. Ya, diamalkan. Ada itulah takwa. Dan ini juga sama. Ya, perintah dan larang. Perintah dan larang. Ya. Terus. Wa qawlihi wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa man yakun asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Nah, ini ayatul huquqil asyar. Ya. Satu ayat berisi 10 hak. Dari 10 hak ini yang paling pertama adalah hak Allah. 2. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah wala tusyriku, perintah larangan. Wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibil jamil wa bil sabili wa itu 10. Itu hak Allah. Wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahib bil jambi wa bil sabili wa ma talakat 10. Ya, sebut ini 10 hak. Yang pertama hak Allah. Itu karena tabrakan antara hak Allah dan hak orang tua. Jangan yang lainnya, karena orang tua yang paling besar dari manusia. Maksudnya dari kerabat kita. Bertabrakan antara dua ini, maka dahulukan hak Allah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Tapi tetap wa sahibuhuma
di dunia ma'ruf. Sama ini? Jangan mentang-mentang orang tuanya musyrik keras. Terus kayak dampar saja. Boleh baru durhaka atau ya kira durhaka itu bukan hanya kepada bapak muslim, ibu muslimah. Iya, kalau bapakmu kafir juga ibumu kafir juga sama bisa durhaka. Jadi bagaimana? Nah, saja. Jangan pakai akal. Lakana dinu birra'i, lakana asfala khuf aula bimashimin bil'amal. Kalau agama itu adalah akal, maka bawahnya khuf, bawahnya sepatu lebih pantas untuk diusap dibanding min alam daripada atasnya. Karena yang kotor mana? Atas atau bawah? Kau pakai sepatu yang menapak di bumi, di tanah, di pasir, apa? Atas atau bawah? Ya mestinya kan yang di bawah itu sampai ikan kotor. Kalau agama pakai akal, kenyataannya agama pakai dalil. Ya, dan dalil juga dipahami dengan akal. Ya, dan bukan akal yang jadi patokan. Paham ini? Yang patokan adalah dalil. Jadi kalau akalnya lurus, insya Allah kita sejalan. Kenapa? Ya, ciptakan akal dan yang turunkan syariat satu. Kapan koslet akalnya? Itu apa? Dia bilang akal apa? Akal sehat. Ya, sehat apa? Sehatnya sehat filsafat. Nah, dari rendah ya. Betul. Sakit tahu lihat, antum suruh sholat, suruh berimam sama takbir orang-orang begitu, susah. Ya, repot, sakit ya. Itu luar biasa ya. Dalam perintah dan larangan dia. Terus. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة. Atau kembali itu. Atau ke atau kemana? Min husniha atau min al-awamir. Terus. وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ومثلها ما وصف الله به الخواص. Jadi undur ila ma fi hadhihi ayat. Lihat pada ayat-ayatnya. Min al-awamir, dari perintah-perintah allati yang balagat min husniha, ya, yang sampai karena keindahannya, wa umumi khairiha, keumuman kebaikannya, wa masalihiha al-zahirah wal batinah, ya, maslahatnya yang nampak maupun tersembunyi, ini balagat nihayatul husn. Ya, balagat min husniha nihayatul husn. Ya, mana keindahan itu sampai pada puncak keindahan. Ya, orang yang belajar agama, dia belajar syariat Islam, dia akan tahu keindahannya. Dan keindahan akan semakin nampak ketika dia bandingkan dengan syariat-syariat yang lain yang menyelisihi syariat Islam di luar Islam. Ya, saya boleh dalam masalah perempuan saja, ya, menyikapi perempuan itu dulu bahwa perempuan dihinakan. Ya, namanya perempuan tidak nilai sakit, tidak ada nilai yang banyak sekali. Lucu-lucunya itu anak bayi pilih kubur hidup. Ada itu di masa jahiliyah itu sampai seperti itu, dikubur hidupnya. Perempuan lucu-lucunya itu syariat jahiliyah, orang jahiliyah. Ya, dan tercatat juga dalam sejarah peneliti-peneliti menyebutkan itu di orang Romawi, orang apa dulu itu perempuan juga hancur juga, dalam martabat, ya, mengerikan. Paham ini? Datang Islam, ya, perempuan itu bahkan punya syariat khusus. Mau nikah harus ada wali. Ya, jangan sampai dia lagi beleng-beleng, iyo saja, wali, ya. Laki-laki tidak bagus. Kan begitu. Kalau diserahkan ke perempuan, hancur. Ada wali.
bapaknya, mempunyai bapaknya. Tes nih. Orang tahu diri datang saja pasti tidak mau. Karena tahu diri tidak layak. Ya, tidak sholat, tidak apa. Nah ini misalnya ada wali khusus dong. Tapi kalau kita lagi biar Yusuf sendiri datang langsung jadi selesai. Tidak usah panggil bapaknya Yusuf. Tidak, maksudnya dari sisi syariat ya, bisa tak nikah tanpa wali? Harus ada wali kan? Laki-laki. Cuma kalau kita menikah datang semua, bukan menyambut tersinggung. Ya, paham ya? Ya, sengaja ini karena sudah jam 9, mulai tinggi matahari jadi. Kasihan. Bisa ya? Itu dimuliakan oleh perempuan. Safar, perjalanan jauh harus ada mahar, semuanya. Luar biasa itu perempuan dimuliakan seperti mutiara. Ya, sosok yang sangat berharga. Ada syariat hijab tutup. Ya, nanya. Ya, banyak kayak gitu. Misalnya, itu diantara keindahan. Ya, sampai pada puncak keindahan. Wal adl, wal rahmah, sampai ya pada nihayat al adl, puncak keadilan. Ini berarti atasnya ke mana? Ke al-husn. Warahmah, puncak rahmah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini syariat dari siapa? Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Khabir. Bisa namanya? Yang maha baik, ya, Al-Barr Ar-Rahim. Apa tidak syariatnya? Amin. Itu pelajaran lain. Ya. Syariat ini kita hubungkan dengan ini luar biasa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Ini perintah. Kemudian wa ma fiha minal manhiyat. Dan kita coba lihat, perhatikan, cermati apa yang ada pada ayat-ayat yang tadi kita baca dari larangan-larangan. Allati dararuha azim. Darar, bahaya, salat dari larangan tersebut sangatlah besar, wajurmuha kabir. Ya, mafasiduha wa mafasiduha la tu'addu wa la tuhsa. Mafsadatnya tidak bisa dibatasi dengan angka. Ya, tidak bisa tuhsa, tidak bisa dihitung. Sakit banget. Satu saja, satu silakan. Cari apa larangan tadi? Ya, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Satu saja. Sebutkan sudah disebutkan tadi, itu ayat itu umum ya, mencakup semua al-fahsya, semua kemungkaran, dan ini kaitannya dengan Allah, ya, dosa antara hamba dengan Allah, kemudian al-baghi antara hamba dengan hamba yang lainnya makhluk, itu kedoliman pula membatas dari sisi harta dan darah, harta dan kehormatan, darah, harta, kehormatan. Satu saja, itu apa? Pembunuhan, ya, menumpahkan darah, memukul orang, ya, dan seterusnya. Mau sadat kan? Karena saya nabil, boleh saya pukul? Saya tanya, boleh saya pukul? Saya terpeleng, saya tendang? Itu bagi kan? Batu al-bagi dari sisi darah. Walaupun tidak berdarah biasanya, ya, anggap tidak berdarah. Sekarang ini dilarang oleh Allah. Saya tanya, antum jauh, saya jatuh, tidak usah berpikir, jawab misalnya. Dilarang atau tidak? Haram atau tidak? Masuk dalam ayat wa yanha 'anil fahsya wal munkar, bagi masuk? Sekarang saya tanya, kira-kira apa madarat yang muncul? Apa yang madarat yang muncul kira? Banyak sekali. Saya bisa dilapor ke polisi. Keluarganya bisa marah, datang ke rumah, baca dulu, bersihmu. Ya, bisa muncul korban jiwa. Coba kita tadabbur, coba satu perjalanan larangan kan tidak boleh saya zalimi, tidak boleh saya melakukan bagi kepada Nabi. Coba satu bentuk bagi saja, saya pukul mau. Nabi menangis, bongkar ni matanya berdoa, ya, bonjok ni, melapor ke orang tua saya, dia harus sama ustaz. Anggap contoh saja. Alhamdulillah ya, kalau itu terjadi. Ini contoh supaya antum bisa bareng, bisa masuk di anunya itu, pikirannya.
Satu bentuk larangan kita langgar, lebih mudaratnya. Sampai akhirat itu Nabi tuntut lagi saya di hadapan Allah. Belum lagi, itu kan sebenarnya ujung rentetan dari pemukulan saya tadi. Kalau Nabi marah begini, dia pukul juga saya, dia pukul keluarga kau. Ada ceritanya sampai. Belum lagi 7 turunan. Satu pelanggaran, satu larangan kita langgar, satu saja. Tidak sampai mati di rumah sakit, tapi madaratnya na'udzubillah wasa'an la tu'adu wa la tuhsa. Ya, perzinahan. Ya, awalnya Facebook karena melanggar, ujung-ujungnya ketemuan berzina, ujung-ujungnya dibunuh. Ditemukan sudah terbuka aurat. Capeknya orang tuanya urus dia, kasih makan dia. Ya, belikan sabun yang paling bagus, paling harum, apa semua disisir di apa besar. Hitung nih motor, ya hitung nih. Silakan ambil kalkulator. Nggak bisa terhitung. Bukan patah 3 itu hatinya orang tuanya, patah-patah hanya Allah yang patah belakang. Anak gadis yang dia sayangi, dia cintai, cantik aja apa semua, pintar, hancur sekejap gara-gara sih penjahat, gara-gara Facebook, baik WA. Mana Nabi? Bukan Nabi, maksudnya Nabi bukan saya nggak begini-begini, oke. Maksudnya ini berita banyak. Ya, saya cerita dulu di pondok di Masjid Rupa. Semoga Allah menjaga guru-guru kita semuanya, pondok kita. Itu pernah saya makan nasi kuning. Ada dulu nasi kuning ter1.000. Ya, lumayan ya, menjaga Rp1.000 sudah kena. Itu bungkusnya koran. Bungkusnya surat kabar koran, Sahifah. Ya, sudah makan nasi kuning, bungkusnya kan dibuang. Jangan koran ada tulisan. Yang saya baca itu berita. Seorang gadis begini, kenalan begini, diperkosa, dibunuh di koran itu. Itu baru satu, belum yang lain. Hanya karena satu pelanggaran. Wala taqrabuz zina. Dekat saja sudah dilarang, apalagi coba madaratnya hitung, tidak bisa kau hitung. Bagaimana perasaan ayahnya, ibunya, saudarinya, saudaranya, neneknya, kakeknya, tentenya, kampungnya, semua. Belum lagi ke si pelaku, belum didapat, bonceng lagi, bisa mati dan seterusnya. Belum lagi di akhirat, ya pertamanya itu. Nah, inilah perintah dan larangan. Silakan dilakukan. Itu sengaja saya kasih contoh, cuma itu Pak. Ini bukan kaidah sembarangan. Antum hitam nih. Sekarang ada baiknya berzina. Saya tanya, ada baiknya? Ada manfaatnya? Anggaplah antum kenikmatan yang antum itu, antum dapat ketika berzina itu, anggaplah antum bila manfaat. Masalah, anggap. Sekarang dibandingkan madarat yang tadi saya bilang, ya, dosanya jangan tanya besarnya, hukumannya kau di neraka bagaimana dan seterusnya. Ya, berzina kan ada khusus lah. Ada khusus disebutkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, berzina disebutkan dibakar tempat yang bawahnya lebar, atasnya sempit, dibakar. Terhanyam mereka sama pagi-pagi, bakar, lari naik, dan terus dibakar di dalam neraka. Saya tanya itu, madaratnya murni, anggaplah ya rojihan madarat. Kalau saya tanya, timbang-timbang itu di yang kau bilang masalah kenikmatan yang kau dapat dibanding madarat. Kira-kira kau disuruh pikir, nah akan saya kau mau pilih itu zina. Nikmatnya cuma berapa saat, berapa detik, ya, berapa menit, kemudian celakanya di neraka. Ya,
Hanya Allah yang tahu kita berapa lama di sana. Belum lagi hidupnya, motornya tadi perempuannya, laki-lakinya, keluarganya, naudzubillah sampai ya, bahkan mungkin tercatat dalam ya sejarah kehidupan keluarganya itu ini maknanya pernah motor semua itu ya kezaliman ya, tadi saya bilang orang pukul yang lainnya itu luar biasa. Itu satu, dua, belum lagi yang lain. Jadi ya saudara paham ya? Ya, termasuk dan antaranya adalah ketaatan kita kepada pemerintah. Ya, itu yang tanya itu berkah. Itu. Ya, kita dengar sama kita taat, mendengar taat pada perkara yang kemaksiatan itu berkah kebaikan. Pusing pemerintah kalau ya baru ada ya kebijakan begini, ada peraturan begini, sudah dikomplain banyak namanya. Negara berlebih. Ibarat kita ini mobil, kita sopir, kita bosnya, kita yang punya mobil lagi, kita sudah mau jalan, penumpangnya komplain ya begini, tidak jadi jalan mobil. Ya enggak, itu madaratnya ya jangan tanya. Coba tanya, jadi mana? Sekarang marah lagi, ini tiap hari, getarannya apa semua, hampir tiap hari di Jakarta ini. Ini dilanggar ini. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri min susah, berat, hati-hati. Ini banyak berat. Nah, itu motornya mengerikan itu. Puncaknya itu ya kudeta penggulingan. Itu jangan kalau lihat sejarah tercatat dalam sejarah semua bentuk kudeta. Itu melihat berapa banyak darah tertumpah, berapa banyak kehormatan diinjak, berapa banyak wanita yang hilang kehormatannya. Silakan. Ya itu di sini semua kaidahnya. Tidaklah melarang kecuali maslahatnya murni khalisah dan tidak melarang kecuali dari sesuatu yang madaratnya maksudnya murni atau kan semua perintah dan larangan Allah, perintah dan larangan, perintah dan kewajiban dan yang diharam. Kaidahnya itu nih disuruh Syekh suruh undur, ta'ammal, renung, pikirkan, lihat, amati, cermat, supaya tahu ini. Ya, dengannya kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam. Nah ini tiga nih yang mau ditanya nanti dalam kubur bersama-sama, Munkar dan Nakir. Ya, baik, kita lanjut. Ya Allah subhanahu wa ta'ala,